قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita boleh makan sahur? Jawabannya sampai 1 detik sebelum azan. Waktu puasa diwajibkan pertama kali, aturannya tidak seperti puasa kita sekarang ini. Dahulu pertama kali diwajibkan puasa pada tahun 2 Hijriah di kota Madinah. Barang siapa yang sudah tidur malam tidak boleh lagi makan malam, apalagi berhubungan dengan istri. Barang siapa yang sudah tidur, kalau dia sudah makan setelah azan maghrib, kemudian setelah sholat isya dia tidur jam 9 malam, kalau dia terjaga di jam 12 malam sudah tidak boleh makan lagi. Kenapa? Dia sudah tidur. Ini aturan di awal kali puasa. Tersebutlah salah seorang sahabat bernama Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu. Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu adalah seorang pekerja keras. Di siang hari dia bekerja mencari nafkah. Ini dalil para sahabat meskipun mereka puasa mereka beraktivitas. Ada tanggung jawab yang harus mereka kerjakan. Mereka cari nafkah, kerjalah dia. Kemudian pulanglah dia, tiba waktu berbuka. Waktu sampai di rumah dia tanya istrinya, hal indaki ta'am, ada makanan enggak buat berbuka? Kata istrinya enggak ada. Subhanallah, sahabat dahulu seperti itu. Ini sudah saya kerja, kau enggak ada makanan. Kata istrinya tidak ada. Kata istrinya, tapi kau tunggu, sa'antalik, saya akan pergi cari makanan buat berbuka. Pergilah istrinya cari makanan untuk berbuka. Ternyata Qais bin Sirmah sangat ngantuk, dia letih. Faghalabathu ainahu, maka kedua matanya pun ngantuk, dia pun tertidur. Istrinya pulang bawa makanan untuk berbuka, melihat suaminya tertidur, dia berkata, khaybatan lak, rugi kamu. Kenapa? Aturannya kalau sudah tidur tidak boleh lagi makan. Maka malam itu dia tidak berbuka, tidak makan. Besoknya dia kerja lagi, ada kewajiban, dia kerja lagi. Siang harinya dia pun pingsan. Maka dilaporkan kepada Nabi SAW tentang kondisi Qais bin Sirmah al-Ansari. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Di malam hari silakan kalian bergaul dengan istri-istri kalian. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Di malam hari silakan kalian menggauli istri-istri kalian. Wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai jelas terbit fajar. Kalau sudah jelas fajar maka berhentilah. Sejak saat itu maka aturan puasa berubah. Meskipun sudah tidur di malam hari masih boleh makan dan minum sampai azan subuh. Dan ini nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah Qais bin Sirmah pingsan. Kalau beliau tidak pingsan mungkin kita yang pingsan. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, sejak saat itu kita boleh makan dan minum sampai kapan? Sampai 1 detik sebelum azan subuh, ya. Namun para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih limit, Allah kasih batasan. Kalau sudah azan subuh harus berhenti, tidak boleh lagi lanjut. Karena sebagian orang menggampangkan, sudah azan subuh, dia santai aja, dia makan saja. Enggak boleh seperti ini. Karena Allah mengatakan sampai terbit fajar. Sampai jelas fajar. Jelas fajar berarti sudah azan subuh. Nah, kalau sudah azan maka kita harus berhenti. Tidak boleh kita lanjut makan dan minum kita. Memang ada hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yadha'hu hatta yaqdiya hajatahu." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW, jika salah seorang dari kalian mendengar azan sementara tangannya masih memegang gelas, maka jangan dia letakkan sampai dia minum. Kata sebagian ulama ini dalil bahwasanya orang sudah dengar azan maka dia boleh minum. Namun ingat ini rukhsah, ini adalah keringanan. Bahkan banyak ulama mentakwil hadis ini. Kata mereka, barang siapa yang mendengar azan sementara dia masih pegang makanan, maksudnya azan pertama, bukan azan kedua, bukan azan waktu sholat. Bukan, tapi azan pertama. Karena zahir dari hadis ini bertentangan dengan ayat. Allah mengatakan, makanlah dan minumlah kalian sampai apa? Sampai azan, sampai terbit fajar. Nah, hadis ini seakan-akan bertentangan dengan zahir ayat, mengatakan kalaupun azan masih boleh minum. Maka banyak ulama yang mentakwil hadis ini menyatakan maksudnya bukan azan kedua tapi azan pertama. Sebagian ulama mengatakan mengambil zahir hadis ini maksudnya azan kedua tapi hanya rukhsah. Kalau kita sudah mendengar azan maka kita hanya minum, tidak boleh yang lainnya. Karena rukhsah kita ambil keringanan yang datang keringanannya. Jangan dibalik perkaranya.
Sebagian orang menganggap hadis ini seakan-akan azimah. Azimah itu apa? Azimah itu hukum asal. Rukhsah adalah keringanan. Hukum asalnya kita tidak boleh makan dan minum kalau sudah azan. Ada keringanan bagi orang yang terlambat bangun. Kalau dia dengar azan maka dia boleh minum. Jangan dibalik perkaranya. Seakan-akan meskipun sudah azan masih boleh bebas makan dan minum. Sebagian orang demikian ya. Sudah dikumandangkan azan, dia makan saja. Ya. Ditegur, mas sudah azan mas. Oh tenang saja, santai. Saya tahu hadisnya kok. Makan terus. Itu bu, tolong ambil kerupuk bu, itu terasi keluarin. Jadi masih santai aja dia makan ya. Masih tambah. Ini nggak benar seperti ini. Ini melanggar. Orang seperti ini puasanya tidak sah. Orang seperti ini puasanya tidak sah. Karena Allah kasih limit. Makan dan minumlah kalian sampai apa? Azan. Kalau sudah azan harus berhenti. Nah kalau anda terlambat bangun, anda dapat uzur, maka silakan minum untuk menyelesaikan sahur anda. Bukan berarti makan boleh seperti yang lainnya. Jadi masalah ada sebagian orang yang saya pernah diceritakan oleh sebagian orang, dia iktikaf lagi tidur di suatu pondok. Ya. Kemudian masyarakat sudah mengumandangkan azan, sementara ustadznya masih makan. Sudah azan, ustadznya masih makan. Kemudian yang tukang azan minta izin, ustadz saya azan ya. Kata ustadznya belum, saya masih makan. Jadi kalau sudah kenyang baru azan. Jadi ini tidak benar seperti ini. Seakan-akan ayat mengatakan makanlah dari minumlah kalian sampai ustaz kenyang. Kalau ustaz belum kenyang, lanjut lagi. Ini tidak boleh, kita nggak boleh bermain dalam hal ini. Bahwasanya muadzin itu mu'taman. Orang yang muadzin itu diberi amanah, diberi kepercayaan. Tidak boleh dia bermain-main dalam masalah azan. Jangan dia azan terlalu cepat, jangan juga dia azan terlambat. Oleh karenanya, apa yang kita dengar di masyarakat imsak itu bukan batasan akhir makan, tapi itu adalah kehati-hatian. Biasanya orang-orang mengatakan imsak di masjid 10 menit sebelum azan. Ingat itu bukan batas akhir, namun tujuan mereka maksudnya adalah untuk kehati-hatian. Maka kalau kita sudah dengar imsak, kita hati-hati, ya. Karena banyak orang sampai sekarang detik ini, saya baru kemarin ketemu dengan kerabat saya, mereka berhenti sebelum imsak, tanya imsak jam berapa? Biasanya 10 menit sebelum azan. Nah, mereka berhenti lagi sebelum apa? Sebelum imsak. Jadi mereka menyangka imsak itu batas akhir makan. Tidak boleh makan di waktu imsak. Ya, padahal imsak itu bukan batas akhir. Padahal antara imsak dengan azan 10 menit. 10 menit itu lumayan, masih bisa tambah satu piring ya. Kenapa diharamkan? Maka tidak boleh kita mengharamkan. Ya, ada orang yang setelah menjelang azan dia haus. Jangan kita haramkan. Sudah imsak, belum azan, tidak jadi masalah. Jadi imsak itu kehati-hatian, bukan tidak boleh makan. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga menjelaskan Allah menggandengkan antara berhubungan dengan istri dengan makan dan minum dalam satu ayat. Kata Allah, "Fal ana basyiruhunna." Maka di malam hari silakan berhubungan dengan istri-istri kalian. Wa batagu ma kataballahu lakum, dan carilah karunia Allah bagi kalian. Wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah kalian sampai terbit fajar. Sebagaimana seorang boleh makan dan minum sampai 1 menit sebelum azan, demikian juga seorang boleh berhubungan sampai 1 menit sebelum apa? Azan. Tapi harus berhenti, enggak ada rukhsah ya. Harus berhenti. Tidak ada rukhsah, maka harus berhenti sebelum azan ya. Namun boleh berhubungan ya. Kita tahu terkadang syahwat lelaki datang tiba-tiba menjelang subuh baru timbul apa? Syahwat. Masih ada 10 menit masih boleh, tetapi 1 menit sebelum azan harus berhenti pokoknya. Tidak boleh dilanjutkan. Dan ini dalil ya, kelaziman dari kebolehan seorang lelaki berhubungan dengan istrinya sampai menjelang azan, dalil bahwasanya kelazimannya dia boleh mendapati azan subuh dalam kondisi junub. Karena sebagian orang menyangka kalau azan subuh kita dalam kondisi junub, puasanya tidak sah. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Dan Rasulullah SAW pernah dalam kondisi junub, padahal dia mendengar azan. Sebagian istri Nabi berkata, "Kana Nabi SAW adrakahu junub min ahlihi, adrakahul fajar, wa huwa junubun min ahlihi." Rasulullah SAW pernah mendapati azan subuh dalam kondisi junub karena berhubungan dengan istrinya. Yang penting kalau mau sholat subuh harus mandi junub dulu ya. Tetapi kalau kita junub dalam kondisi azan subuh, maka tidak mengapa. Dan ini pernah dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Apalagi kalau di Saudi ya, antara azan dengan qomat lama ya, 20 menit, 25 menit ya. Mau junub, mandi dulu masih ada waktu. Kemudian berjalan ke masjid masih sempat sholat 2 rakaat sebelum apa? Sebelum subuh, masih sempat berdoa, baru kemudian apa? Qomat, masih dapat takbiratul ihram ya. Tapi kalau Indonesia harus lebih rajin daripada Saudi ya. Karena antara azan dan qomat paling cuma 5 menit. Nah, kalau Anda junub, azan masih junub, kemungkinan tidak dapat apa? Jamaah, terlambat. Yang tidak terlambat ya. Tapi boleh dalam syariat, tidak jadi masalah dalam kondisi junub sementara kita mendengar azan subuh dikumandangkan. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita sudah bersahur, ya, maka siangnya kita melaksanakan ibadah puasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian lanjutkanlah puasa sampai malam hari. Maka di siang hari kita berpuasa. Puasa dalam bahasa Arab diambil daripada imsak, menahan diri. Ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan ingat, ya, kita dalam puasa ada dua hal yang membatalkan. Yang pertama membatalkan puasa, barang siapa yang melakukannya maka dia puasanya batal dan harus mengqadha. Yang kedua pembatal pahala puasa. Pembatal pahala puasa. Puasanya sah tapi pahalanya batal. Dua-duanya harus kita jauhi. Dua-duanya harus kita jauhi. Ya. Yang pertama, pembatal puasa. Pembatal puasa ada 3 yang disepakati oleh para ulama dan ini pembatal puasa utama, yaitu makan, minum dan berhubungan. Yang 3 perkara ini dibolehkan oleh Allah di malam hari. Silakan berhubungan, silakan makan, silakan minum. Nah, 3 perkara ini tidak boleh kita lakukan tatkala di siang hari. Barang siapa yang makan dengan sengaja, puasanya batal. Barang siapa yang minum dengan sengaja, puasanya batal. Barang siapa yang berhubungan dengan sengaja, puasanya batal. Bahkan sebagian ulama mengatakan, barang siapa sengaja membatalkan puasanya tanpa uzur yang syar'i, maka tidak ada qadha baginya. Tidak bermanfaat qadhanya, percuma dia mengqadha. Dia hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena qadha itu hanya berlaku bagi orang yang berbuka puasa karena ada uzur, karena sakitkah atau karena musafirkah, ya, karena ada uzur syar'i, maka dia mengqadha. Ini pendapat sebagian ulama. Jumhur ulama mengatakan meskipun dia berbuka tanpa uzur tetap harus mengqadha. Ada khilaf di kalangan para ulama. Namun maksud saya ada sebagian ulama keras dalam hal ini. Dia mengatakan tidak percuma qadha, tidak ada manfaatnya kalau seorang berbuka tanpa uzur. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka segala yang maknanya makan dan minum itu membatalkan puasa. Makan dan minum itu membatalkan puasa. Oleh karenanya para ulama, ya, khilaf tentang sebagian masalah kontemporer, ya. Seperti bagaimana hukum orang yang disuntik, puasanya batal atau tidak. Pendapat yang kuat, suntik obat bukan pembatal puasa. Kenapa? Dia bukan makna makan dan minum. Dia obat, ya. Kalau makan dan minum salurannya jelas di mulut atau di hidung, ya. Ini ada makna makan dan minum. Adapun suntik obat maka ini bukan makan dan minum. Ini tidak membatalkan puasa. Demikian juga orang yang terkena penyakit gula, kalau suntik insulin, banyak ulama mengatakan juga tidak membatalkan puasa karena dia bukan makna makan dan minum. Khilaf semakin kuat tatkala infus. Bagaimana hukum infus? Sebagian ulama mengatakan infus tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia bukan makan dan minum. Makan dan minum salurannya jelas, yaitu mulut dan hidung, bisa masuk makan dari situ, asupan makanan. Sebagian ulama mengatakan infus membatalkan puasa. Meskipun dia tidak masuk melalui saluran mulut dan hidung, tetapi maknanya seperti makanan karena dia memberi asupan gizi kepada tubuh. Dan ini pendapat yang lebih hati-hati. Nah, kalau Anda sakit di infus mending tidak usah puasa. Lagi sakit juga kan boleh batal, ya. Daripada nanti khilaf, ya. Oleh karenanya, ya, perkara-perkara yang maknanya bukan makan dan minum maka tidak membatalkan puasa. Contohnya sebagian fuqaha ada tersebut dalam sebagian buku fikih yang menyatakan kalau Anda berpuasa di siang hari, kemudian Anda ingin buang air besar, kalau bisa ditunda di malam hari. Kenapa? Karena kalau di siang hari Anda buang air, kemudian Anda cebok, mohon maaf, Anda menggunakan jari Anda, maka jari Anda akan masuk di dalam dubur dan ini membatalkan puasa. Ini pendapat yang tidak kuat, ya. Karena yang Allah nyatakan sebagai pembatal puasa bukan segala sesuatu yang masuk dalam rongga tubuh kita. Dubur kita, rongga kita, ya. Tetapi ini tidak membatalkan puasa karena ini bukan makan dan minum. Ya, kalau buang air aja siang hari. Kenapa ditunda malam hari? Ya, kalau ditunda malam hari setengah mampus dia, susah, ya. Ya. Sampai sebagian orang berlebihan, mereka menyangka setiap yang masuk dalam rongga membatalkan puasa. Sampai ada orang tidak berani ngupil, ya. Kalau ngupil kenapa? Jari masuk dalam hidung berarti batal puasa. Dan ngupil itu bukan makan dan minum. Dalam bahasa apapun, bahasa Jawa kah, bahasa Inggris kah, bahasa Arab kah, ngupil yang ngupil bukan makan dan minum, maka tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau upilnya dirasa, ya itu baru membatalkan puasa. Tapi kalau cuma dilihat aja dibuang itu tidak membatalkan puasa. Sama seperti ngorek-ngorek ini telinga, kuping. Ini juga tidak membatalkan apa? Puasa. Demikian juga obat yang dimasukkan ke mata. Ini juga meskipun terkadang terasa ada rasa di lidah, ini tidak membatalkan puasa karena itu bukan saluran makan dan minum. Ya, beda kalau di hidung, ya bisa masuk. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Sungguh-sungguhlah kalian tatkala menghirup air, tatkala berwudu, kecuali kalian puasa. Kenapa? Hati-hati kebablasan masuk.
Ya, hati-hati kebablasan masuk. Berarti hidung dan mulut adalah saluran untuk makan. Ya. Oleh karenanya, adapun obat di mata atau obat di telinga ini tidak membatalkan puasa. Dari sini kita tahu bahwasanya kalau menangis membatalkan puasa atau tidak? Maka jangan kita kibulin anak-anak kita, ya kamu jangan nangis, batal puasamu. Kalau sama istri kita bilang, istri jangan marah-marah, nanti batal puasamu. Ini nangis, marah-marah itu tidak membatalkan puasa. Ya. Tapi para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang berkaitan dengan makan dan minum. Demikian juga masalah jima. Barang siapa yang berjima dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan, dia telah melakukan dosa besar dan dia harus bayar kafarah. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, tatkala ada seorang datang menemui Nabi SAW, dia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu, ya Rasulullah saya telah binasa." Maka Rasulullah SAW bertanya, "Wa ma ahlakak, apa yang buat kau binasa?" Kata dia, "Waqa'tu fi imra'ati fi nahari Ramadan." Saya berhubungan dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW menyuruh dia bayar kafarah. Kata Rasulullah SAW, "Fahal tastati'u an tu'tika raqabah?" Apakah kau mampu untuk membebaskan seorang budak? Kata dia, saya tidak mampu ya Rasulullah. Tatkala dia tidak mampu, Rasulullah SAW berpindah pada pilihan kedua. Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kata dia, saya tidak mampu. 1 bulan saja dia gagal, apalagi 2 bulan berturut-turut. Ya, terkadang ada orang tidak kuat menahan syahwatnya. Ini orang dia berpuasa 1 bulan Ramadan, dia tidak puasa sehingga dia akhirnya sengaja berhubungan dengan apa? Istrinya. Karena syahwatnya sudah bergejolak, dia tidak bisa tahan dirinya. Nah, sekarang disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, ini berat. Apa maksudnya 2 bulan berturut-turut? Kalau ada bolong di tengah, tanpa ada uzur harus ulang lagi. Misalnya dia sudah puasa 50 hari, ternyata hari ke-51 dia batal tanpa uzur, maka harus ulang dari startnya dari awal. Berat atau tidak? Berat. Kenapa? Karena syahraini mutatabi'ain artinya apa? 2 bulan berturut-turut. Allah tidak mengatakan 2 bulan. Ada dosen saya dulu pengajar tafsir, dia berkata, saya ke Indonesia, waktu ada pengajian ada daftar absen. Saya lihat di daftar absen ada seorang namanya syahraini mutatabi'ain. Orang Indonesia namanya apa? Syahraini mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut. Enggak tahu kenapa dikasih nama demikian ya. Ada apa dengan ayah dan ibunya? Tapi namanya apa? Syahraini mutatabi'ain. Ini mungkin satu-satunya di dunia orang namanya apa? Syahraini mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut. Dia mengatakan saya tidak mampu. Maka Rasulullah SAW pindah pada pilihan ketiga. Kata Rasulullah SAW, "Fahal tastati'u an tut'ima sittina miskinan?" Apa kau mampu untuk beri makan 60 fakir miskin? Kata dia, saya tidak mampu. Ternyata tidak ada pilihan keempat. Maka Rasulullah SAW terdiam, dia pun terdiam. Tiba-tiba datang seorang sahabat bawa korma 1 keranjang hadiah kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW pun memberikan korma tersebut kepada orang ini. Kata dia, mana tadi sa'il, mana yang bertanya? Ini ambil korma, maka berikan makan kepada fakir miskin. Orang ini berkata, "A'ala man afqara minna ya Rasulullah?" Apakah saya kasih sedekah kepada orang yang lebih miskin daripada kami ya Rasulullah? Demi Allah di kota Madinah saya yang paling miskin ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, beri makan kepada keluargamu ya. Sampai Rasulullah SAW apa? Tertawa, sampai terlihat gerahamnya. Karena orang ini perkaranya menakjubkan. Dia datang ketakutan, pulang-pulang apa? Senang ya. Tapi antum jangan coba-coba ya. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kalau orang melakukan membatal puasa karena jima, dan jima itu mohon maaf ya, tidak semua ejakulasi, tidak semua keluar air mani dikatakan jima. Contohnya seorang membatalkan puasanya dengan melakukan masturbasi atau onani, puasanya batal, iya, menurut jumhur ulama dia batal. Tapi apakah dia harus bayar kafarah? Tidak. Kenapa? Karena tidak terjadi penetrasi, tidak terjadi jima. Ya, para ulama mengatakan yang nama jima itu sebenarnya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan idzal taqal khitanani. Ini sekedar pengetahuan ya, karena sebagai laki-laki suami istri kebanyakan Anda sudah berkeluarga ya. Kata Rasulullah SAW, idzal taqal khitanani, jika telah bertemu 2 tempat khitan, itu yang namanya jima. Namanya tempat khitan lelaki adalah di bagian bawah dari kepala zakar lelaki. Adapun wanita di bagian klitoris. Jika sudah bertemu 2 perkara ini maka itu namanya jima. Oleh karena Allah mengatakan kalau misalnya kepala zakar tidak masuk seluruhnya, masih sebagiannya, maka itu tidak dikatakan jima. Kapan terjadi jima? Kalau kepala zakar sudah tenggelam seluruhnya. Bukan zakar seluruhnya ya, tapi kepala zakar. Karena disitulah tempat dipotongnya kulit daripada untuk melakukan sunat ya. Jadi kalau sudah tenggelam seluruh kepala zakar, maka itu namanya jima. Kalau belum tenggelam seluruhnya, maka tidak dikatakan jima. Seandainya seorang laki sedang bersyahwat
syahwatnya bergejolak, lantas dia berusaha mendekap istrinya, berusaha berhubungan, kemudian masuk sebagian namun belum seluruhnya, kemudian dia mengalami ejakulasi, maka puasanya batal, namun tidak harus bayar apa? Tidak harus bayar kafarah. Ini berlaku juga dalam persidangan. Saya beberapa kali dipanggil dalam persidangan untuk menerjemahkan kasus perzinahan. Maka di antara pertanyaan yang disampaikan hakim qadhi kepada sang wanita, apakah terjadi penetrasi, apakah masuk seluruhnya atau tidak? Ini pertanyaan ditanyakan. Karena kalau tidak masuk seluruhnya, maka dia bersalah, ada hukumannya, namun bukan hukuman zina. Namun bukan apa hukuman zina. Karena zina harus terjadi jima yang tidak syar'i, baru namanya apa? Zina. Jadi kalau terjadi ejakulasi tanpa ada penetrasi, ya, maka ini bukan jima, puasanya batal seperti karena masturbasi, karena sentuhan-sentuhan dan rabaan-rabaan misalnya, terjadi ejakulasi maka puasanya batal, namun tidak bayar apa? Kafar. Nah, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembatal-pembatal puasa ini, makan dan minum dan jima, hanya membatalkan puasa kalau dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza akala ahadukum aw syariba nasiyan fa huwa shaim falyutimma shaumahu." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah SAW, jika salah seorang dari kalian makan dan minum dalam kondisi lupa sementara dia sedang berpuasa, maka hendaknya dia lanjutkan puasanya. Dalam hadis, fa inna ma at'amahu Allahu wa saqah, karena Allah kasih dia makan dan minum. Allah yang kasih makan itu rezeki. Dalam riwayat, rizqun saqahu Allahu lahu. Ini rezeki yang Allah bawa buat dia. Jadi kalau Anda misalnya pulang dari kerja jam 2 siang, lagi puncak-puncaknya lapar dan haus, tiba-tiba Anda buka kulkas dan Anda benar-benar lupa, Anda kemudian minum es campur, Anda makan kue sampai gelegean, setelah kenyang, oh, saya puasa ya. Maka ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa Anda sah. Tapi susah buat lupa, itu susah. Susah. Tidak mudah orang apa? Lupa. Lupa itu sering bawa musibah, tapi terkadang bawa nikmat. Contohnya lupa seperti ini. Nikmat lupa, ya. Makan dan minum, baru kemudian apa? Ingat setelah kenyang. Ya. Dan ada lupa yang buat kita juga bahagia, di antaranya Allah membuat kita lupa dengan perkara-perkara buruk masa lalu kita. Kalau kita tiap hari ingat masa lalu kita yang kelam, masalah-masalah jahiliyah, mungkin kita tidak hidup dengan tentram. Allah juga melupakan perkara-perkara yang menyedihkan kita. Ada perkara-perkara yang kita alami menyedihkan, musibah-musibah, tapi Allah buat kita lupa, alhamdulillah. Oleh karenanya ada perkara-perkara lupa yang membahagiakan kita. Di antaranya lupa tatkala berpuasa kemudian makan dan minum. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua orang bisa lupa. Apalagi puasa Ramadan. Gimana mau lupa, semua orang puasa. Nanti baru mau makan, kamu lagi puasa, enggak jadi. Sudah mau makan diingatin terus. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah sangat mungkin seorang itu lupa. Kenapa? Karena suasananya bukan suasana puasa. Saya pernah mengalami sendiri ya. Saya dijemput sama sebagian ikhwan untuk ngisi pengajian di kota wisata. Ya. Kemudian saya dijemput lebih cepat, setengah jam sebelum jadwal pengajian. Maka orangnya baik, kata dia, Ustaz, dia puasa. Dia bilang, Ustaz, kita sarapan dulu. Kata saya, oke, ayo kita sarapan. Maka pergilah kita ke tempat ada di situ, dekat masjid ada orang jualan-jualan. Tapi masih terlalu pagi, 8:30. Tanya, ada teh? Ada. Bikin teh 2 ya Mbak ya. Ada soto? Oh, belum masak. Kemudian lagi ada banyak, dia tanya, ada soto, kemudian ada nasi goreng, semuanya belum masak. Ya sudah, teh aja kalau gitu. Akhirnya kita minum teh. Setelah selesai minum teh dia bilang, ya Allah Ustaz, saya puasa. Alhamdulillah, tapi saya bilang, rezekimu cuma teh. Nasi goreng enggak. Soto belum masak semua, jadi rezekimu cuma apa? Cuma teh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba tadi kalau nasi goreng sudah masak, wah, rezekimu nasi goreng dan soto dan teh. Tapi Allah mentakdirkan rezekimu hari ini cuma apa? Cuma teh saja ya. Tapi susah untuk lupa. Dan tidak bisa kita buat-buat ya. Kemudian para hadirin, demikian juga kalau makan karena lupa tidak membatalkan puasa. Minum karena lupa tidak membatalkan puasa. Demikian juga kalau berhubungan dengan istri karena lupa juga tidak membatalkan apa? Puasa. Namun pertanyaannya, mungkinkah terjadi demikian? Suami istri kompak lupa? Ini sangat sulit terjadi. Sangat sulit terjadi. Kalau suaminya lupa pasti istrinya ingat. Kalau istrinya lupa pasti suaminya apa? Ingat. Tidak mungkin dua-duanya kompak.
Kalau suaminya lupa, istrinya pasti ingat, kecuali kalau istrinya pura-pura lupa. Itu yang cerita. Tapi seandainya terjadi benar-benar dua-duanya lupa dalam kondisi tertentu, lalu mereka melakukan hubungan jima, maka puasanya sah. Kita lagi puasa, maka sah puasanya. Namun ini sangat sulit terjadi. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tatkala di bulan Ramadan dari pagi sampai malam, jauhkan diri kita dari pembatal-pembatal puasa.